Berbagai masalah kandungan menghantui sederet selebriti yang akan melahirkan baby gen beta di awal 2025. Lesti Kejora harus menjalani suntik pematang paru untuk janin karena diprediksi melahirkan prematur. Tetapi mengapa Rizky Bilar berharap Lesti melahirkan sebelum 28 Januari 2025 agar anak keduanya menjadi baby gen beta yang bersionaga? Memasuki trimester akhir kehamilan, Kiki Saputri mengeluhkan pusarnya lebih bau dari sebelum hamil. Apakah bau tak sedap pada pusar bumil berhubungan dengan kondisi janin di dalam rahim? Sempat sakit di trimester awal, bagaimana kondisi terkini kehamilan Siti Badriah dan Mahalini? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas perjuangan sejumlah selebriti wanita saat mengandung hingga jelang melahirkan baby gen beta. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Kelahiran anak kedua Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi salah satu kelahiran anak selebriti yang paling ditunggu-tunggu warga plus 62. Namun, ekspektasi netizen terhadap buah hati Lesti dan Bilar cenderung berlebihan karena anak kedua Leslar bakal menjadi generasi beta atau gen B yang lahir pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2039. Disebut sebagai gen terkuat di muka bumi. Wajar jika calon anak kedua Leslar digadang-gadang memiliki talenta dan intelektualitas yang lebih mumpuni dari kedua orang tuanya. Hanya saja ujian yang dihadapi Lesti selama masa kehamilan terbilang cukup berat hingga masyarakat terlebih penggemar beratnya ikut ketar-ketir. Lesti diprediksi bakal melahirkan prematur saat usia kandungannya belum mencapai 33 minggu. Kemarin papanya bilang, kayaknya dia udah mulai mules-mules deh gitu, dia bilang. Kata papanya, kayaknya tanggal 1 dia lahirannya. Bener-bener di jam 1 malam. Kolasi itu kayak ini sayang. Apa? Kayak seleksi penyaringan. Kayak kita sortir. Kalau kalian ada yang pas lagi live pas malam tahun baruan, itu aku tiba-tiba ke atas, itu aku ngasih kode kepada Bapak RB, mules alias kontraksi. Mules. Makanya aku langsung ke atas. Nah, pagi-pagi ku pikir tidak ada rasa itu kembali. Yeah. Ternyata ada. Yang tahu tuh di konten eksklusif ya guys. Ya udahlah, disuruh ke IGD sama dokter. Udah diizinkan untuk kita pulang ke rumah. Namun memang harus istirahat, bed rest total. Karena sebetulnya masih harus dirawat dan masih harus dalam monitoring dokter. Karena memang kemarin sempat bukan pertama, namun memang karena kondisi kehamilan masih di usia 33 minggu, dokter bilang itu masih belum cukup untuk dilakukan tindakan ceto. Nah, itu tergantung. Kalau misalnya dia pernah prematur, apakah akan prematur itu tergantung dari penyebab prematurnya apa. Kalau misalnya prematurnya ini karena kondisi spesifik ibu, misalnya mulut rahimnya pendek, ya kemungkinan besarnya akan terjadi prematur, tetapi bisa dicegah. Tapi kalau misalnya karena ketuban pecah karena infeksi, jelas itu bisa dicegah untuk terjadi prematur di kehamilan selanjutnya. Kalau misalnya kasus lain, misalnya darah tinggi gitu, sehingga dia harus prematur karena preeklamsia, nah itu ada mungkin 30% terjadi seperti itu, tapi itu pun juga bisa dicegah, jadi nggak perlu takut. Karena melahirkan anak pertamanya, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar secara prematur, Lesti lebih siap menjalani persalinan keduanya. Namun, kesibukan super padat mempengaruhi kehamilannya. Beberapa hari pasca menjalani perawatan intensif akibat mengalami kontraksi pada 1 Januari lalu, Lesti harus mengambil keputusan yang maha sulit. Membiarkan janinnya lahir sesuai HPL atau hari perkiraan lahir pada 18 Februari atau dipercepat karena Bilar menginginkan putrinya lahir sebelum tanggal 28 Januari 2025.
Rupanya Bilar berharap baby gen beta yang dilahirkan Lesti lahir di bawah naungan Shio Naga. Hal itukah yang membuat janin Lesti mendapatkan suntikan pematang paru-paru agar bisa dilahirkan sebelum 28 Januari 2025? Dan ini sebetulnya sesuai dengan prediksi kita dan dokter. Prediksi gua sih, gua nggak berbicara terkait urusan lahir lebih cepat atau prematur ya, itu urusan dokter lah dan Tuhan. Tapi gue memang waktu itu prediksi ini kemungkinan besar sih akan lahir di bulan 1 2025. Gue memprediksi itu karena gue ngejar Shio Naga tadinya gitu, karena Shio Naga selesai di tanggal 28, sementara HPL-nya kan di tanggal 18 Februari ini. Itu alasan gue menerka-nerka dan sedikit memprediksi lah, kayak bulan 1 deh nih gitu. Nah, sementara dokter bilang, kalau versi dokter bilang itu karena istri gue punya riwayat prematur, jadi kemungkinan besar itu akan ikut ke adiknya. Jadi harus disuruh jaga-jaga. Nah, kalau suntik pematangan paru biasanya nggak kita kasih ke semua ibu hamil yang melahiran. Tapi kalau misalnya kita tahu nih lahirannya dalam lahiran prematur tuh biasa akan kita kasih. Atau misalnya kita curigai nih mungkin dia cukup bulan tapi pematangan parunya nggak oke, contohnya pada kasus diabetes, biasanya kita akan mempersiapkan. Kapan kita kasih pematangan paru? Biasanya kalau kelahirannya kurang dari 36 minggu itu kita kasih. Makanya kemarin disuntik pematang paru sebanyak 4 kali dan kemudian saya dirawat inap beberapa hari di rumah sakit. Gue memprediksi itu karena gue ngejar Shio Naga. Bukan untuk keren-kerenan. Bilar seolah yakin baby gen beta yang bersio naga lebih superior dari gen beta bersio lain. Tapi bagaimana menurut prediksi pakar Feng Shui dan pakar astrologi? Kalau ditanya hokinya itu semua masing-masing punya hoki, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini sebenarnya tergantung daripada tanggal dan jam dilahirkan. Jadi tanggal dan jam dilahirkan itu sangat krusial serta bulannya. Jadi kan tahun naga ini kan tahun naga kayu ya, maksudnya tahun yang akan segera berganti ini. Ini kan ada 12 bulan ya. Artinya harus tergantung bulan-bulan tertentu ataupun tanggal-tanggal dan jam tertentu baru bisa bikin mungkin saat lahir anaknya super. Ya diartikan seorang selebriti, seorang pengusaha, seorang politik segala macam-macam. Jadi nggak mungkin semua anak naga kayu itu akan bisa jadi pemimpin. Kenapa? Karena ada satu kepercayaan bahwa mereka, terutama orang Tiongkok, mempercayai bahwa anak Shio Naga ini kayaknya the chosen one. Seperti itu ya, orang yang terpilih untuk menjadi pemimpin, orang besar, dan sebagainya. Karena kan orang Tiongkok mempercayai bahwa rajanya mereka, ya artinya Raja Tiongkok itu adalah keturunan naga ya. Bahwa tahun naga kayu itu memang akan melahirkan bayi naga, tetapi naga tidak ada hubungannya dengan bahwa anak ini kan pasti akan menjadi orang besar. Tidak ada garansi. Setiap generasi itu pasti kan memiliki pengalaman kolektif berbeda. Kayak misalkan perubahan dalam revolusi teknologi, budaya, politik, terus generasi juga dapat dibagi berdasarkan seperti eranya digital, perubahan teknologi gitu, sama nilai karakteristik budaya. Jadi kalau nilai karakteristik budaya itu setiap generasi itu membentuk nilai sosial yang mencerminkan tantangan zaman mereka, sama pola konsumsi dan perilaku. Misalkan contohnya perbedaan antara preferensi ekonomi, gaya hidup, serta pendidikan. Anak-anak gen beta ini akan lebih instan gitu ya. Segala sesuatu itu akan belajarnya lebih instan lagi, karena untuk mendapatkan pengetahuan itu mungkin mereka nggak mudah didapat gitu. Mungkin akan lebih banyak kecerdasannya lebih pinter nih daripada si anak-anak si gen alpha gitu ya. Jadi sangat anak-anak gen beta ini full mereka digitalisasi gitu ya. Sangat ketergantungan besar dengan teknologi gitu. Ya nggak beda-beda jauh juga sih sama si gen alpha gitu. Tapi ya karena si gen beta ini kan baru di tahun ini ya kelahirannya ya, mungkin akan lebih up to date lagi dari anak si gen alpha.
Itu fenomena setiap generasi sih ya, kan setiap generasi emang ada ciri khas karakteristiknya bergantung pada kondisi yang ada gitu. Misalnya waktu itu baby boomers, memang lagi banyak anaknya gitu ya, orang tuanya mungkin karakternya juga mandiri, bertanggung jawab, suruh jagain adik kan, segala macam gitu-gitu kan ya. Tapi begitu kayak Gen Z gitu ya, semua udah serba mudah, teknologi udah banyak, jadinya instan gitu kan, nggak apa ya, agak sulit kalau disuruh melalui proses gitu-gitu kan, memang karena lingkungannya membuat karakter itu jadi kayak gitu. Jadi menurut aku ya wajar-wajar aja, karena kayaknya belum ada yang tahu, soalnya itu kan baru tahun ini ya kalau nggak salah beta ya, kita baru tahun ini. Tapi kalau dilihat dari teknologi yang semakin matang sih, terus juga, tapi nggak tahu juga ya, kita kan setelah melewati pandemi ini mungkin ada karakteristik yang khas lagi misalnya. Realita dalam keseharian, mitos dan budaya mungkin mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Feng Shui, termasuk para selebriti kita. Namun prediksi periode kelahiran yang dibagi dalam gen dianggap lebih rasional dan akurat karena menggabungkan pendekatan historis, demografis, psikologis, ilmiah, spiritualitas, hingga teknologi yang mewakili zaman. Tak heran karakteristik setiap gen berbeda-beda. Tentu saja gen teranyar yang lahir di tengah teknologi digital dan robotik dianggap lebih unggul dari gen alfa. Lalu benarkah Lesti dan Bilar memprediksi bayi perempuan mereka yang masuk gen beta lebih cerdas dan kuat secara mental ketimbang kakaknya Abang L yang masuk gen alfa? Hidungnya lebih banyak deh kayaknya. Iya, hidungnya manteng ya. Dagunya ya, gitu ya. Abang mirip banget abang ini. Bibirnya dong. Bener banget. Bibir Lesti Kejora. Abang L. Abang L luar biasa. Hidungnya macam dia deh. Iya. Hidungnya iya tuh. Ya. Protek hamil ini. Hamil yang ini. Waktu belum. Terlalu nafsu ya Bilar. Waktu pas hamil pertama, ya protek juga, cuman nggak terlalu posesif kayak yang sekarang. Dari kasur aja, cuman gini doang. Kamu mau kemana? Mau kemana? Bisa nggak? Bisa. Padahal kan bisa sebenarnya, cuman. Iya, lagi lanjut. Oke. Tanda-tanda bayi perempuannya kelak lebih kuat atau setidaknya sama dengan Abang L terlihat sejak dalam kandungan. Dibandingkan Abang L saat dalam kandungan, calon bayi perempuan Leslar lebih aktif dan tendangannya lebih kuat. Meski paru-parunya belum matang, si Upik di rahim Lesti sangat lincah bergerak, apalagi jika disapa oleh suara Bilar. Iya, alhamdulillah bayinya sehat karena kan geraknya, masya Allah ini lebih dari abangnya geraknya. Sampai sakit, ada yang ngerasa. Iya, gue aja setiap megang perutnya Lesti selalu dia lagi gerak, bergerak. Kira abis main congkak kayaknya, karena cewek. Jadi congkak sama jungkir balik tuh guys. Sama dagji. Dagji bendeng Squid Game. Ini kuwuk, kalau orang Sunda bilang kuwuk. Main backless. Kalian tahu nggak backless? Backless. Apa sih kalau di Squid Game itu guys? Namanya lupa gue. Ada yang nonton Squid Game nggak? Apa cuma kita doang lagi jalan-jalan? Kamu aja belum kelar. Tidur mulu sih kamu. Namanya ibu hamil ya kan? Tidur mulu sih. Makan tidur kalau kata si abang. Kayak orang kaya. Ya gitulah guys. Ya gitulah, ya udah. Perbedaan yang juga cukup mencolok menjelang kelahiran Abang L, berat badan Lesti hanya naik 5 kg dari bobot normal. Sedangkan berat janin perempuan Lesti di usia kandungan 33 minggu sudah lebih dari 2,2 kg atau lebih berat dari Abang L ketika dilahirkan. Dokter kemarin sempat bilang ke kita bahwa meskipun usia kandungan 33 weeks, namun secara berat badan
yang adik ini, yang anak kedua ini lebih berat, dia udah 2,5 sementara El waktu itu 2,2 kan gitu. Cuma memang menurut dokter lebih baik cukup umur daripada cukup berat, daripada ada usia yang 33 weeks berat dengan berat 2,7, lebih baik yang di berat 2 kilo pas tapi umurnya sudah cukup, ada umurnya mungkin udah di sekitar 37 weeks atau 38 lah idealnya.